Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena mbaknya sudah mau datang di ruang konseling saya kali ini. Sebelumnya saya pengen perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Aziza, mbaknya berpanggil saya Ziza atau Ibu Ziza itu juga boleh banget. Baik, kalau boleh tahu ini mbaknya namanya siapa? Saya namanya Sabrina. Nah, sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan profil saya. Jadi di sini saya adalah konselor profesional yang sudah memiliki lisensi atau surat izin untuk melakukan konseling. Nah, selain itu saya juga punya tanggung jawab untuk menjaga rahasia dari apapun yang diceritakan yang disampaikan oleh konseling seperti itu. Jadi di sini Mbak Sabrina nggak perlu untuk ragu, nggak perlu untuk khawatir. Nanti kalau misalkan mau cerita terus nanti disebarkan ke yang lain gimana gitu, itu tidak akan, karena sudah menjadi tanggung jawab saya, itu asas kerahasiaan. Nah, sebelum itu saya akan juga menjelaskan terkait durasi konseling kita. Kita akan melaksanakan konseling kita selama 30 menit seperti itu. Bagaimana Mbak Sabrina? Iya, baik. Sama, oke. Nah, di sini saya juga izin. Di sini saya akan membawa catatan kecil untuk saya sendiri. Tentunya yang akan membantu saya untuk melakukan proses konseling gitu ya. Boleh? Apakah mengganggu Mbak Sabrina? Tidak. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai ya konselingnya? Baik, di sini saya pengen tanya nih, kabar Mbak Sabrina akhir-akhir ini gimana? Atau apakah ada kejadian atau pengalaman yang membuat Mbak Sabrina itu tidak nyaman, akhirnya Mbak Sabrina itu datang ke sini, boleh diceritakan? Iya, jadi tujuan saya kesini tuh butuh pertolongan, butuh bantuan gitu ya, Bu. Jadi saya ini akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, ya sudah lama sebenarnya saya merasakan ini, bahkan sampai sekarang yang saya rasakan itu adalah rasa ketakutan yang berlebih, yang dimana itu sudah sangat mengganggu di kegiatan sehari-hari saya seperti itu. Oh begitu, berarti di sini tadi Mbak Sabrina mengatakan ada ketakutan gitu ya, ada ketakutan yang mengganggu hari-harinya Mbak Sabrina. Oke, saya menganggap bahwasanya itu adalah suatu hal yang sangat tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau boleh tahu di sini Mbak Sabrina menceritakan ketakutan seperti apa sih yang Mbak Sabrina rasakan? Sebenarnya saya juga tidak terlalu merasakan kalau misalnya ada ketakutan yang seperti apa gitu, cuman memang kadang kala itu tiba-tiba datang kayak tiba-tiba overthinking, terus ketakutannya itu kayak sampai kayak aduh saya harus gimana ini untuk melakukan menghilangkan rasa ini tuh gimana. Saya juga bingung, maksudnya kayak ini tuh terus-terusan, jadi kayak misal satu hari itu bisa sampai 2-3 kali saya merasakan hal itu, dan itu tuh sudah sempat saya lakukan untuk mengalihkan gitu kan, dengan saya biasanya itu kalau nggak ngerjain tugas kuliah ya juga, atau enggak ya udah sekedar bahan, terus melakukan kegiatan yang memang saya suka gitu sebagai peralihan. Cuman ternyata tidak betul, jadi justru malah tambah pikirannya udah rame banget gitu, terus ketakutan, terus kayak sempet sampai tangan itu gemetar, gemetar iya, kesemutan iya, kayak gitu. Oke, berarti ketakutan itu tadi Mbak Sabrina sebenarnya sudah berusaha untuk memperbaiki ya, tapi dialihkan gitu ya dengan melakukan hal-hal yang Mbak Sabrina ingin lakukan. Tapi ketika mengalihkan itu, kedepannya itu malah kepikiran terus, gitu kan, malah mengganggu banget dan sampai mengganggu visinya Mbak Sabrina ya, sampai bergetar pada Mbak Sabrina gitu. Kalau saya ingin tanya, kalau boleh tahu, kira-kira rasa ketakutan itu muncul ketika ada suatu hal apa? Maksudnya ada detail kejadian seperti apa? Kalau misalnya keseharian ya biasanya yang sampai 3 kali itu ini sih kayak
kadang benda jatuh. Oh gitu. Terus kadang ini sih ya, kayak lebih seringnya itu tiba-tiba sebenarnya tuh kayak apa ya, nggak ada, maksudnya nggak ada kejadian atau apa, tiba-tiba takut aja, tapi memang ada kejadian yang membuat saya ketakutan itu muncul gitu, rasa ketakutan muncul, itu tadi kayak benda jatuh. Terus juga kan rumah saya kan komplek gitu ya, jadi kan banyak warga yang keluar gitu. Nah itu tuh sempat waktu itu ada kejadian yang bertengkar sehingga menimbulkan suara nada tinggi kayak gitu. Dan itu langsung saya aduh, bisa dibilang kayak orang gila ya, maksudnya kayak benar-benar setakut itu gitu. Berarti suara benda jatuh, suara orang dengan nada tinggi gitu ya. Berarti apa ya, suara-suara dengan nada yang tinggi atau enggak dengan volume yang keras gitu ya. Oke, berarti ketika terjadi hal seperti itu, kepanikan itu tuh datang ya, sampai berpengaruh ke fisiknya Mbak Sabrina. Nah, sepertinya ini tuh ada buktinya Mbak Sabrina. Saya pengen tanya nih, apakah di pengalaman sebelumnya atau mungkin pas Mbak Sabrina kecil, apakah ada pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan itu? Misalkan pernah dapat atau mengalami nada yang tinggi itu tadi, atau mengalami kejadian yang membuat Mbak Sabrina itu takut, nggak suka gitu. Iya, tentunya ada kejadian. Ini tuh kejadian waktu saya kecil sih, waktu saya SD kelas 2. Nah di situ saya itu kalau nggak salah gara-gara rela makan, bukan sarapan buat sekolah itu. Nah jadi karena memang waktu itu posisinya setiap hari itu mama saya itu sarapan selalu masaknya telur. Kalau nggak rebus, dadar, ceplok kayak gitu. Nah itu berulang terus setiap kali pagi sarapan itu sebelum berangkat sekolah. Nah, ya saya memang tipe kalau orang yang agak rewel ya makan waktu kecil itu, kata orang tua saya. Nah jadi saya tuh marah lah, kayak kesel gitu. Akhirnya kan saya kayak benar-benar kekeh, aku mau makan pokoknya nggak mau makan yang dimasak pada saat itu gitu. Nah sedangkan orang tua saya posisinya waktu itu belum belanja gitu, jadi kan masih belum ada bahan, ya mau nggak mau ada bahan yang seadanya aja, dan kebetulan nggak ada telur doang gitu kan, sama ya mungkin masakan yang sisa semalam seperti itu. Nah karena mama saya itu juga mungkin kesel, iya, terus juga bingung ya harus bagaimana gitu. Cuman ayah saya ini yang agak sampai main musik sih, gitu, sampai ada kekerasan. Dan itu dilakukannya sudah, jadi kekerasan yang dipakai itu tidak bukan tangan secara langsung, tapi melalui benda benda gitu. Nah waktu itu bendanya kalau nggak salah sapu. Nah sapu itu yang gagangnya bukan yang sapu ininya ya, yang gagangnya itu dipukulkan ke badan saya. Dipukulkan ke badan saya itu posisinya kalau nggak salah di bagian punggung sama kaki kalau nggak salah. Ingat saya seperti itu di situ. Dan itu saya kira kan cuma awalnya ya, saya kira cuma sebatas menakuti aja gitu, tapi ternyata beneran dipukul gitu. Dan itu tidak hanya menggunakan sapu saja, tapi sampai 2 sapu, karena yang pertama itu gagangnya patah gara-gara mukul saya itu sampai patah pegangannya. Terus yang kedua ini juga sama, jadi jadi ada 2 sapu yang patah gagangnya itu cuma gara-gara mukul saya. Habis itu saya kalau nggak salah, seingat saya respon mama saya itu kayak ya ada khawatir, cuman kayak nggak mau nolong saya gitu, kayak nggak mau meleraikan seperti itu, kayak nggak mau memberhentikan gitu. Terus ya udah, setelah saya dipukul itu sebenarnya nggak cuma dipukul aja, tapi juga ada gertakan itu suara tinggi seperti itu. Lalu setelah itu ya saya pikir setelah saya keadaannya seperti itu ya saya tidak bisa berangkat sekolah, tapi ternyata saya tetap dipaksa untuk sekolah, masuk gitu. Dan waktu sekolah ya
makan itu sama guru-guru itu di depan makan itu ya otomatis kan rame ya, rame orang. Jadi orang saya tidak tahu ya itu pandangan orang di sana itu seperti apa. Cuman yang saya tahu itu pandangan guru saya. Nah, pandangan guru-gurunya ini kayak kenapa ini bingung gitu, bertanya-tanya kenapa ini kamu kok nangis dan sebagainya. Tapi pada saat itu saya berusaha buat tidak menjawab ya, tidak mau menceritakan yang sebenarnya gitu, dan kayak ya udah lebih kayak terdiam aja gitu, nggak mau cerita, nggak berani cerita gitu, seperti itu sih. Nanti pengalaman atau kejadian sebelumnya yang Mbak Sabrina rasakan gitu ya, itu begitu membekas gitu ya Mbak Sabrina ya, begitu menyakitkan. Apalagi tadi ceritanya itu Mbak Sabrina mau sarapan, tetapi lauknya itu aja, telur gitu ya. Nah dari situ kan wajar dong sebagai anak gitu kan, nggak suka kalau makan lauknya itu aja. Nah itu Mbak Sabrina nggak suka, tetapi dari ketidaksukaan Mbak Sabrina itu membuat ayah Mbak Sabrina itu malah marah gitu kan, bahkan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah apalagi sampai menyakiti fisiknya Mbak Sabrina gitu ya. Saya bisa mengatakan betapa itu tuh apa ya, orang-orang itu nggak tahu gitu loh ya gimana rasanya gitu kan, bagaimana sakitnya luka itu yang dirasakan Mbak Sabrina gitu kan. Di sini saya sudah sangat berterima kasih karena Mbak Sabrina mau menceritakan apa yang dirasakan Mbak Sabrina gitu. Nah jadi kan Mbak Sabrina sudah menceritakan, saya pengen tanya nih, dari permasalahan itu kan kita pengen bareng-bareng ngobrol di sini, pengen sama-sama menyelesaikan gitu ya. Kalau kita sama-sama menganalisis, kita sama-sama sharing gitu kan. Kalau misalkan saya tanya Mbak Sabrina, misalkan gini dulu aja, kira-kira apa sih yang paling membekas atau yang paling Mbak Sabrina ingat dari kejadian itu? Ya itu Di titik mana? di ketika ayah saya mulai memukul saya pada satu di bagian kaki sama punggung itu, dan itu kan nggak sekali doang ya, itu sampai 21 gitu kan. Di situ sama juga yaitu sambil nadanya itu tinggi, dan di situ yang membuat saya sampai sekarang sakit banget gitu. Oke, berarti dari situ ya pemicu ketakutan yang Mbak Sabrina rasakan saat ini. Oke. Nah saat ini kita sama-sama ya untuk gimana sih menyelesaikan masalah dari yang permasalahan yang di alam Mbak Sabrina. Saya pengen tanya, kalau misalkan Mbak Sabrina sebagai orang tua nih, kalau misalnya punya anak, pengen nggak sih anaknya itu suka makan, lewat makannya gitu? Mau banget, sebenarnya saya mungkin kalau punya anak, kalau punya anak ya pasti saya suka banget kalau anak saya tuh paham makannya, terus suka rewel gitu. Kalau Mbak Sabrina di posisi ibunya Mbak Sabrina, terus melihat anaknya nggak suka makan, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Sabrina? Mungkin saya akan menanyakan apa sih yang mau makan apa gitu, ditanya. Habis itu kalau misalnya memang pada saat itu kondisinya cuma ada bahan itu saja, ya mungkin saya bisa memberi pengertian terlebih dahulu bahwa untuk sekarang makannya pakai ini dulu, soalnya maksudnya bahannya masih belum dibelanjakan gitu kan. Jadi ya sesuatu kasih pengertian supaya si anak itu tetap mau memakan ini dulu gitu, sebelum nanti dibuatkan makanan yang sesuai yang Sudah bagus sekali ya Mbak Sabrina mau menggunakan sudut pandang lain dari sudut pandang ibunya Mbak Sabrina. Kalau misalkan anakku nggak suka makan, ya akan aku komunikasikan dengan jelas. Ternyata mama punya ini, jadi sabar dulu ya. Kalau misalkan nggak suka, kita sabar dulu. Nah, biar variatif juga ini ditanya ini kesukaan anaknya makan lauk apa gitu ya. Jadinya di situ tuh antara orang tua dan anak itu saling terbuka gitu kan. Oke, sekarang saya pengen tanya, kalau misalkan Mbak Sabrina di posisi ayah Mbak Sabrina, melihat anaknya nggak suka makan, kira-kira apa sih yang dirasakan dulu, yang dirasakan Mbak Sabrina gimana? Yang dirasakan Mbak Sabrina di posisi ayahnya? pastinya
agak kesel ya, pasti agak kesel, cuman saya tidak akan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Mungkin bisa ya mungkin ini dulu siapa kayak diledakan dulu emosionalnya, baru ditanya lebih baik secara baik-baik, tapi keadaannya kenapa nggak mau makan, apa alasannya tidak mau makan itu tuh, dan ya akhirnya juga dikasih pengertian. Oke, bagus sekali Mbak Sabrina. Ternyata bisa ya memposisikan menjadi ayahnya, yaitu kalau misalkan ada anaknya yang nggak suka, oke, kalau bisa berarti perlulah kita namanya untuk mengontrol emosi, untuk tidak meluapkan, apalagi kan anak sendiri, gitu kan, yang masih lebih muda, yang seharusnya disayangi, gitu kan, apalagi itu dalam kondisi keluargaan ya, dalam kondisi keluarga bersama. Nah, tetapi kan yang disampaikan oleh Mbak Sabrina tadi, kalau melihat sudut pandang dari ayah dan ibunya, kan Mbak Sabrina punya pandangan yang sangat bagus ya, tetapi kan tidak sama dengan kenyataannya, gitu kan. Ternyata ibunya dan bapaknya Mbak Sabrina itu tidak seperti itu, gitu kan. Nah, saya pengen nanya ke Mbak Sabrina, kira-kira kenapa sih kok orang tua Mbak Sabrina itu nggak punya pandangan yang seperti dikatakan Mbak Sabrina itu tadi? Yang pertama karena karakter mereka ya. Mereka ini apa ya, yang sama saya orangnya agak tegaan, tapi kalau ayah saya ini memang karakternya keras gitu. Jadi mungkin menurut saya dari situ sih. Berarti dari bagaimana sih karakter itu tuh membangun pribadi si ayah dan ibu Mbak Sabrina yang tadi ya. Nah, berarti di sini kita bisa tarik garis gitu ya, bahwasanya oh mungkin ayah dan ibu Mbak Sabrina kayak gitu itu tuh bukan karena nggak sayang gitu kan ya, bukan karena nggak suka dengan Mbak Sabrina, tetapi pengen loh anaknya itu bisa makan lahar gitu kan, pengen loh anaknya itu tumbuh sehat. Hanya saja mungkin belum tahu caranya yang baik seperti apa, belum tahu oh kalau misalkan ada masalah seperti ini bisa loh dikomunikasikan dengan baik, bisa loh tidak menggunakan emosi gitu ya. Berarti apakah menurut Mbak Sabrina benar bahwasanya itu hanya hal yang belum diketahui bagaimana sih cara kasih tahu ke anak dengan baik gitu? Ya menurut saya seperti itu sih, karena memang saya kan anak pertama ya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya orang tua saya juga belum mengerti gitu. Jadi di sini Mbak Sabrina sudah punya sudut pandang yang baru gitu ya, bahwasanya bukan berarti kita itu nggak perlu bukan berarti kita itu nggak suka gitu kan sama orang tua kita, bukan berarti kita benci sama orang tua kita karena mereka itu telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu kan. Nah, untuk kedepannya Mbak Sabrina, jikalau Mbak Sabrina menemukan seperti itu lagi, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Mbak Sabrina? Mungkin bisa ini sih ya, bersyukur untuk bisa makan dan juga mengerti lah, karena kan kondisinya sekarang itu sudah beda ya gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi gitu lagi ya mungkin saya bisa lebih bersyukur lah intinya kayak nggak pilih-pilih gitu, nggak pilih-pilih makan, apapun harus bisa diterima. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Sabrina. Nah, saya pengen tanya nih, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, terus kita sudah menemukan sudut pandang baru, oh ternyata orang tua nggak itu bukan berarti mereka tuh nggak sayang, tapi karena mereka itu sebenarnya tuh sayang, cuma belum tahu gitu kan gimana sih cara yang benar. Menurut Mbak Sabrina bagaimana? Apakah ketakutan sebelumnya itu sudah menemukan jalannya, oh ternyata itu aku tuh tidak perlu loh untuk merasakan takut itu tadi, karena sebenarnya itu bukan karena mereka itu yang salah, tapi mereka memang belum tahu, jadinya tidak perlu kita untuk merasa takut, tidak perlu kita untuk merasa gelisah, bahwasanya kita hanya perlu membangun pemahaman bahwasanya oh mereka juga masih belajar. Menurut Mbak Sabrina gimana? Iya sih, saya setuju apa yang dikatakan Liza, bahwa ya saya memang perlu
mengerti gitu, perlu memahami bahwa pada saat itu kondisinya memang masih baru lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang juga ya sudah tidak intinya seperti nggak ada ya apa ya, mungkin sekarang bisa dibilang ketakutannya nggak terlalu yang apa ya terfokus pada kejadian yang masalah gitu sih. Cuma mungkin ada beberapa ketakutan yang mungkin saya nggak tahu tuh gara-gara apa, mungkin itu baik-baik aja gitu. Cuma yang memang dari permasalahan yang dulu itu masih agak teringat dan terbekas lah ya sampai sekarang. Cuma kayak saya berpikir lagi kayak oh ya mereka kan masih baru waktu itu dan sekarang juga udah nggak dilakukan lagi, dan apa ya kayak ya udah buat apa saya terlalu memikirkan yang sampai nggak selesai lah sampai sekarang gitu kan. Seperti itu ya, mungkin memang bekasnya masih ada, cuman saya berusaha untuk nggak terlalu mengingat lagi. Baik, berarti di sini Mas Adriana sudah paham ya bahwasanya tidak perlu kita untuk terlalu mengambil atau merasakan rasa takut itu bukan atau rasa itu. Kalau misalnya kita tidak perlu untuk menandai luka itu gitu kan, yang ternyata kalau misalkan kita garis bawahi luka itu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi sebenarnya untuk luka itu pasti ada bekasnya. Saya bisa memahami, saya bisa merasakan bahwasanya itu bukan luka yang biasa kan. Tidak apa-apa kita pelan-pelan, kita ngobrol bareng, kita sama-sama untuk merasakan rasa luka itu tadi gitu kan. Nah untuk biar kedepannya lebih baik lagi gitu kan, di sini saya akan memberikan hadiah spesial gitu kan Mbak Sabrina. Gimana kalau kita akan journaling gitu kan, setiap harinya Mbak Sabrina bisa journaling apa sih perasaan yang dirasakan Mbak Sabrina. Misalkan hari ini aku senang nih, di situ Mbak Sabrina bisa ceritakan aku lagi sedih atau aku hari ini menemukan kejadian itu lagi yang membuat rasa takutku kembali, terus bagaimana aku cara menangani banget Mbak Sabrina menuliskan itu setiap hari gitu kan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bisa mendiskusikan itu, melihat perkembangannya Mbak Sabrina. Oh ternyata Mbak Sabrina bisa loh memahami dirinya, bisa mengetahui apa perasaan yang dirasakan, dan Mbak Sabrina ternyata sudah bisa mengelola itu tadi. Bagaimana? Ya baik, mungkin saya akan mencoba untuk journaling dari setiap yang kejadian. Ya boleh banget, kalau misalnya journalnya ada stiker-stiker pakai warna-warna itu seperti banget. Dari obrolan kita kali ini, insya Allah sudah cukup menemukan pencerahan gitu ya Mbak Sabrina dari sharing-sharing kita. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup itu aja. Baik, kalau misalkan ada yang mau diceritakan lagi atau tidak perlu ketemu, Mbak Sabrina bisa banget hubungi saya, terus kita bisa merencanakan pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari